Gawat, makin panas. Seminggu, nasib Habib Rizik Syihab di penjara. Untuk menemui Habib Rizik dipersulit. Prabowo Sandiaga Uno masuk di kabinet. Gus Yakut jadi Menteri Agama. Siap halangi kelompok Islam tertentu. Itu pasti FPI. Kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Alamsyah mengkritik polisi terkait perlakuan terhadap kliennya. Dia mengaku kesulitan menemui Habib Rizik selama ditahanan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Salah satu kesulitannya seperti harus meminta izin ke penyidik di Mabes Polri untuk menemui Habib Rizik. Padahal Habib Rizik ditahan di markas Polda Metro Jaya. Kata yang jaga tahanan, tidak bisa. Harus didampingi oleh penyidik dari Barreskrim Mabes Polri. Kenapa jadi begitu? Karena berkasnya sudah dilimpahkan, ujar dia di markas Polda Metro Jaya, Selasa 22 Desember 2020. Dia menceritakan kendala lainnya saat dirinya datang dalam rangka pembelaan. Bukan untuk menjenguk, ia hendak membicarakan soal upaya pra-peradilan Habib Rizik yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Januari 2021. Di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengacara itu bisa menemui kliennya untuk kepentingan pembelaan setiap saat, tuturnya. Maka itu, ia menilai pihak polisi tidak profesional. Dia mengatakan, harusnya ada pihak yang menjembatani antara Polda Metro dan Mabes Polri, sehingga jika ada yang ingin menemui Habib Rizik Syihab, tak perlu lagi pergi ke Mabes Polri. Apalagi, polisi segera proses laporan terhadap Munarman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengungkapkan, pihaknya bergerak cepat menanggapi laporan terhadap Sekretaris Umum DPP FPI Munarman. Laporan yang dilayangkan Ketua Barisan Ksatria Nusantara, Zainal Arifin itu baru masuk ke polisi pada Senin 21 Desember 2020. Ini rencana, secepatnya kami memanggil atau mengundang yang membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 22 Desember 2020. Sudah bersatu Prabowo Sandiaga Uno di pemerintahan. Inilah saatnya Prabowo membebaskan Habib Rizik Syihab. Saya khawatir FPI dan tokohnya jadi wayang sebuah kepentingan besar. Sekretaris Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Abdul Mukti menilai organisasi masyarakat Ormas Front Pembela Islam tidak memiliki agenda apa-apa. Mukti malah menduga FPI justru ditunggangi kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Hal ini disampaikan Mukti saat mengisi acara pada saluran podcast Akbar Faisal. Dialog itu diunggah di akun YouTube. Saya pikir FPI tidak punya agenda. Justru, saya berpikir FPI ini digunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan dia. Itu yang saya khawatir. Saya justru khawatir organisasi seperti FPI ini dan tokoh-tokohnya itu hanya menjadi wayang dari sebuah kepentingan besar, yang kelompok itu punya agenda kekuasaan dengan memanfaatkan Habib sebagai pionirnya, kata Mukti. Dia mengatakan, pernyataan beralasan, sebab selama ini bisa dilihat dari perjalanan aksi-aksi massa yang dimotori FPI dan Habib Rizik Syihab. HRS itu, kata dia, justru tidak mendapatkan apa-apa dari aksi-aksi yang mereka lakukan selama ini. Sebab selama ini yang kita lihat kan misalnya Habib Rizik tidak dapat apa-apa dari apa yang dilakukan selama ini. Kalau orang melakukan proses politik, itu kan mesti dia dapat something. Tapi apa yang didapat Habib Rizik Syihab? Kan tidak ada. Tapi bisa kita lihat siapa-siapa yang mendapat benefit dari kegiatan yang dilakukan oleh Habib, ujarnya. Dia menambahkan, kemungkinan dalam konteks lain
adalah adanya kelompok-kelompok yang sengaja merekayasa keadaan. Upaya cipta kondisi itu tentu memiliki agenda-agenda besar, tetapi kelompok kepentingan itu tidak nampak. Atau mungkin dalam konteks lain ada kelompok-kelompok yang sengaja merekayasa sesuatu. Artinya dia punya big agenda, agenda-agenda besar yang kita tidak tahu siapa itu. Ini betul-betul anomali, dan menggunakan FPI ini sebagai perangkat atau instrumennya, ungkapnya. Ini contoh nyatanya. Tak kecewa Prabowo Sandi masuk kabinet FPI, kita tidak berharap pada makhluk. Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI, Aziz Yanuar, mengklaim pihaknya tak kecewa usai Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pasangan calon presiden wakil presiden di Pilpres 2019, bergabung ke Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Tidak ada kekecewaan, karena kita tidak pernah berharap pada makhluk sehingga tidak ada pernah kecewa, kata Aziz, menyinggung sejumlah ayat Al-Quran pada cnnindonesia.com Selasa 22 Desember. Aziz mengatakan pihaknya tak pernah memiliki niatan ada balasan secara duniawi dukungannya tersebut, sehingga Aziz menegaskan tidak ada kata kecewa dalam hal tersebut. Jadi tidak ada kamusnya kecewa. Kecewa itu hanya orientasinya dunia, dalihnya. Oleh karena itu, PA 212 harap Menteri Agama Yakut tak buat gaduh negeri, juga tidak korupsi dana haji. Wakil Sekretaris Jenderal Saudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin berharap Yakut Kholil tidak membuat kegaduhan usai menjabat Menteri Agama yang baru menggantikan Fahrul Razi. Semua tidak membuat gaduh negeri ini. Selain itu, Novel mengingatkan agar Yakut tetap bersih dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Imbauan ini disampaikan Novel berkaca dari sejumlah mantan Menteri Agama sebelumnya yang pernah terjerat dan dikaitkan dengan kasus korupsi. Sejumlah mantan Menteri Agama yang tersangkut korupsi antara lain Sudarma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Kemudian, Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong Said Akil Husin Al-Munawar pernah menjadi tersangka kasus penyelewengan dana haji di Departemen Agama. Secara terpisah, Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif turut mendoakan agar Yakut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama. Kita doakan saja, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik, kata Selamat. Diketahui, Yakut dan juga Banser kerap berseberangan dengan pihak PA 212 ataupun FPI dalam sejumlah isu, misalnya pembakaran bendera Tauhid hingga proses hukum terhadap Habib Rizik Syihab. Bagaimana menurut pendapat Anda?